Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Saputrianti Isam dari kelas PTIK. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang teori. Teori belajar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, behaviorisme, yang kedua, kognitivisme, yang ketiga, konstruktivisme, yang keempat, humanisme. Yang pertama, teori dalam aliran behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori klasikal conditioning atau pengkondisian klasik, bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama, fase posisi. Yang kedua, fase eliminasi. Yang ketiga, fase generalisasi. Yang keempat, fase diskriminasi. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Hukum-hukum belajar Thorndike terbagi menjadi 3, yaitu hukum kesiapan law of readiness, kedua hukum latihan laut atau law of exercise, yang ketiga hukum akibat law of effect. Teori pengkondisian operan oleh Skinner. Teori pengkondisian operan oleh Skinner. Frederick Skinner, berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behaviorisme dengan pendekatan model instruksi langsung, meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberikan penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tepat. Penguatan Skinner ada 2 macam. Yang pertama, penguatan positif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah atau penghargaan. Yang kedua, penguatan negatif. Menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau memberikan perilaku tidak senang. Teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Edwin R. Guthrie, penemu teori pembiasaan asosiasi dekat. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara beransur-ansur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai peristiwa belajar dengan continuous conditioning. Teori kognitif sosial oleh Bandura. Temuan penting dari penelitian ini adalah orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. Pengamat tidak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut pada saat ia mempelajari. Bandura mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. Yang pertama, menaruh perhatian. Yang kedua, mengingat perilaku model. Yang ketiga, memproduksi perilaku. Yang keempat, termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.